yang memberikan kebebasan bagi majelis hakim dalam menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa dakwaan alternatif pada dasarnya bersifat fait accompli bagi penuntut umum maupun majelis hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya yang mau tidak mau harus memilih di antara beberapa dakwaan mana yang harus dinyatakan terbukti yang pada galibnya justru membuat penuntut umum, majelis hakim, dan majelis hakim tidak bebas. Menimbang bahwa oleh karena itu dan demi azas fair trial, majelis hakim akan mempertimbangkan susunan dakwaan penuntut umum sebagaimana layaknya surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mulai dari dakwaan pertama yang apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan kedua akan dipertimbangkan dan begitu selanjutnya sampai dengan dakwaan ketiga. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tentang dakwaan ke-1 melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan lebih menekankan pada adanya suatu keadaan ketidakpatuhan orang terhadap suatu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan atau suatu upaya untuk menghalangi upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Pasal 1 angka 2. Menimbang bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga 3. Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. AD1 setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan, pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggungjawaban atas setiap akibat dari perbuatannya. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah menghadapkan Moh Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai terdakwa dalam perkara Kuwo dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia terdakwa sendiri, di mana uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dikenali oleh para saksi. Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis. Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara Kuwo. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang terpenuhi dalam diri terdakwa, meski harus dibuktikan apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. AD2, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menimbang bahwa yang dimaksud patuh menurut KBBI adalah suka menurut perintah dan sebagainya, taat pada perintah, aturan dan sebagainya, berdisiplin sehingga tidak mematuhi memiliki makna tidak menurut perintah dan sebagainya, tidak taat pada perintah, aturan dan sebagainya atau tidak berdisiplin, dan ini merupakan delik omisionis, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik omisionis selalu dirumuskan secara formil karena menitik beratkan pada tindakan